Kami mengucapkan selamat sore, selamat malam yang di Amerika, dan selamat pagi untuk kita semua yang berada di Indonesia. Senang sekali kita bertemu kembali dalam acara Sekolah Sabat kita pada Sabat ini untuk mempelajari lagi atau merangkumkan pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu. Dan kita telah tiba lagi pada hari Sabat yang suci ini dengan penuh kesukaan dan berkat kesehatan. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau selalu memimpin kami. Kami telah tiba lagi Tuhan pada Sabat-Mu yang suci ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kepadamu, Engkau selalu memimpin kami. Dimanapun kami berada pada saat ini yang dapat mendengarkan atau mengikuti acara ini, biarlah roh suci-Mu dari surga dan berkat-berkat dari surga selalu menaungi kami. Kami akan mempelajari firman-Mu untuk merangkumkan pelajaran sepanjang minggu ini. Berkati kami yang mendengarkan, begitu juga Pendeta Muda Tulus Tenggolan yang akan membawakan urapi dia Tuhan, roh suci-Mu menjadi bagiannya, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami semua memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Sekarang kita kembali mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Kembali judulnya Benih Abraham. Satu minggu ini Pendeta Rantung sudah menjelaskannya dengan begitu baik. Saya coba untuk memberikan rangkumannya. Ayat intinya seperti ini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Kalau kita lihat sekarang, apa yang saya garis bawahi di sini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka, kata Tuhan, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Benih Abraham ini akan menjadi harta kesayangan-Ku. Bangsa pilihan ini akan menjadi bangsa kesayangan Allah. Nah, sekarang, jika dulu itu diaplikasikan kepada bangsa Israel, ini sekarang diaplikasikan kepada kita. Kita adalah umat-umat yang sisa. Kita adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Tapi syaratnya ada. Kalau kita mau jadi umat pilihan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Kenapa? Tanpa perjanjian dan tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat berdiri di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antar suku yang Allah kenal. Tidak ada kebangsaan yang berbeda yang Allah kenal. Karena apa? Karena Allah adalah pencipta seluruh umat manusia. Dia adalah penebus kita. Kristus datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah,
untuk membuka lebar-lebar setiap bagian ruangan dalam halaman Bait Kudus supaya setiap jiwa dapat masuk dengan bebas kepada Allah. Kasih-Nya itu begitu luas, begitu dalam, begitu sempurna, sehingga itu ditembus kemana-mana. Kasih itu mengeluarkan orang-orang dari pengaruh setan, yaitu mereka yang telah disesatkan oleh penipuannya, dan menempatkan mereka pada jarak jangkauan tahta Allah. Tahta yang dikelilingi dengan pelangi perjanjian. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, merdeka atau hamba. Kalau kita baca bacaan ini, Allah tidak mengenal ada perbedaan antar suku, ras, apapun. Allah mengenal kita semua sebagai umatnya. Dia memilih kita jadi umatnya. Asalkan kita seperti tadi mengikuti apa yang diperintahkan, mendengarkan firman-Nya, mengikuti perjanjiannya, dan mendengarkan firman-Nya. Dan tidak ada pemisah. Semuanya adalah keluarga Allah. Tidak ada yang dapat mengatakan aku lebih baik dari yang lain. Tidak. Di sini hanya menekankan kepada bagaimana semuanya itu dipersatukan dalam keluarga Allah, dan yang dapat mempersatukan itu hanyalah Kristus sendiri. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, untuk menemukan 4 gelar yang Petrus tetapkan untuk gereja, kebanyakan gelar itu dipantulkan dalam ayat-ayat perjanjian lama. Berikut ini yang merujuk kepada orang Israel, Keluaran 19 ayat 6, Yesaya 43 ayat 20. Apakah yang ditekankan oleh masing-masing sebutan itu mengenai hubungan gereja dengan Allah? Misalnya, sebutan bangsa yang terpilih menekankan fakta bahwa Allah memilih gereja, memiliki tujuan khusus untuknya. 1 Petrus 2 ayat 9-10 itu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita adalah umat pilihan. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamulah yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan-Nya. Kalau kita membaca ayat ini, bagaimana kita dipilih? Kenapa sampai kita dipilih? Sebagai umat tebusan. Kenapa kita dipilih? Karena kasih Allah. Bukan pilihan, saya mau ikut Tuhan atau tidak. Ini karena kasih Allah. Karena kasih Allah yang bisa menembus semua golongan. Kasih Allah yang dapat menembus semua jembatan yang terputus disambungkan. Kasih Allah yang dapat menghubungkan semua ras yang tadinya saling bermusuhan tapi dapat dipersatukan. Kasih Allah yang dapat mempersatukan saya dan saudara. Makanya kita dapat bersatu pada malam hari ini dalam mempelajari firman Tuhan. Itu semua hanyalah kasih Allah dan itu hanyalah kehendak Tuhan. Makanya kita bisa bergabung pada malam hari ini semuanya. Dan kasih Allah inilah yang mengangkat kita keluar dari lumpur dosa. Dan menjadikan kita imamat yang rajani. Kita jadi imamat yang rajani. Umat yang bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Apa yang dinyatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ayat 10 menyatakan bagaimana Allah, karena begitu Allah mengasihi kita, makanya kita memiliki kesempatan untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Seperti saya katakan tadi di awal,
Kita adalah benih Abraham yang dicangkokkan oleh darah Kristus. Kitalah yang saat ini memiliki tanggung jawab, tugas, apa yang yang harus dilakukan Israel rohani. Kitalah sebenarnya yang pada saat ini sudah menerima kasih karunia itu sendiri. Pertanyaannya, yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kita sudah terima kasih Allah itu luar biasa. Kita sudah terima semua apa yang Tuhan sudah berikan khusus untuk kebenaran itu kepada kita semua. Pertanyaannya, apa yang kita sudah lakukan? Allah sudah melakukannya semua untuk kita. Tapi apa yang kita sedang lakukan untuk Tuhan? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena Allah meminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia telah berikan. Dia telah mati di kayu salib untuk kita. Apakah kita sudah melakukan tugas-tugas kita untuk Dia? Dia di ayat tadi katakan, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu, memiliki tujuan khusus kan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu tugas kita. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Yesus untuk semua manusia. Karena itu, apa yang kita sudah lakukan? Yesus sudah banyak yang Dia lakukan untuk kita, untuk keselamatan kita. Nah, sekarang apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Dia? Setiap pribadi-pribadi dikatakan kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Tugasnya adalah menyatakan Kristus bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan? Atau pertanyaan? Bila tidak ada, saya kembalikan pada ini. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan segera memasuki bagian yang kedua, yaitu doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita perlu saksikan untuk didoakan, kami persilakan. Ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan, mungkin yang dari Zoom. Oh, ada Pak Tua Siregar. Minta tolong disisipkan di dalam doa Ibu Siregar atau Mak Tua hari Kamis sudah divaksin, tapi sekarang badannya kurang sehat. Oh, oke. Kita doa. Terima kasih. Kalau Pak Tua sehat-sehat ya? Sehat. Semua Mak Tua jadi badannya kurang sehat sudah divaksin. Pak Tua enggak. Oh, puji Tuhan. Panas, naik turun panasnya. Oh. Ada lagi? Ada lagi yang kita doakan? Baik. Ada mungkin yang dari Kak Santi, mungkin ada yang mau didoakan? Permohonan doa? Ya tetap Tante Ros aja yang dari Jerman. Oh, cepat pulih, cepat berkumpul.
Ada lagi? Dek, yang di ini? Oke. Heru? Oke. Yang oh. Oke. Bisa kota. Oke, ada lagi? Dulu tolong doakan orang karena orang di perjalanan ke Tennessee. Oke, keluarga lelaki juga. Aman. Thank you. Anak penamatan di itu Tennessee. Oke, baiklah kalau sudah tidak ada, kita akan serahkan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk berdoa. Berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa mengasihi kami pada malam hari di Amerika ini ya Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Penjagaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersukacita atas kebaikan yang Kau berikan kepada umat-umat Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Khususnya hamba-Mu berdoa ya Tuhan, atas bimbingan-Mu kepada kami semua. Dalam firman Tuhan yang kami telah pelajari, Kau telah mengirim Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti, dapat menelaah apa yang kami harus lakukan. Khususnya sebagai umat-umat yang sisa, kami memiliki tanggung jawab, kami memiliki tugas yang Kau telah berikan untuk menyatakan, untuk mengabarkan segala yang Kau telah perbuat untuk umat-umat manusia. Karena itu ya Tuhan, pergunakan kami. Pilih kami satu persatu ya Tuhan. Perhatikan kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Bapa Surgawi, pada saat ini sebelum hamba-Mu yang menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Pada saat ini hamba-Mu berdoa khususnya untuk Pendeta Rantung dan Ibu Pendeta Rantung senior ya Tuhan. Di masa tua mereka ya Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah kepada mereka. Kesehatan dan kekuatan yang berasal dari surga Kau penuhi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat terus melayani Tuhan, dapat menjadi contoh bagi umat-umat Tuhan dalam pelayanan mereka juga ya Bapak. Pada saat ini, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung dan Ibu Pendeta Rantung dan anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka semua ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada Pendeta Stephen Rantung sehingga dia dapat
memimpin kami, mendorong kami untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk Mama Tua di Siregar yang di Jakarta ya Tuhan, yang setelah divaksin kesehatan dalam tubuhnya menurun ya Tuhan. Tuhan, Engkau dapat menjamah tubuhnya ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan dan menguatkan tubuh Mama Tua kembali. Sehingga pada hari-hari berikutnya kami dapat kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Tante Rose Rantung dan Tante Rose Anto ya Tuhan. Tuhan, Engkau perhatikan hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Di masa-masa tua mereka, Engkau lawat mereka, Engkau perhatikan mereka. Engkau berikan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat pulih kembali untuk bersaksi, untuk memuliakan nama-Mu juga. Hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang pergi ke Tennessee. Keluarga Manopo dan keluarga Lalaki ya Tuhan. Dan yang lain-lainnya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka, memimpin mereka, sehingga mereka pun dapat tiba di Tennessee dengan baik dan kembali lagi ke New Jersey dalam keadaan sehat. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk anak dari Kak Evi Intelo yang selalu dia minta untuk didoakan ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah tubuhnya ya Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi tubuhnya sehingga dia pun dapat kembali pulih dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Tante Mika Resakota ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga dapat menjamah tubuhnya. Engkau melawat dia, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari surga. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk dari agama mayoritas ya Tuhan, yang saat ini sedang belajar. Engkau telah mengetuk hatinya untuk mau membuka hatinya untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah apa yang dia pelajari ya Tuhan, dia dapat mengambil keputusan untuk terus berjalan bersama dengan Yesus, dan dalam hidupnya Yesus akan selalu dimenangkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir dalam acara Zoom dan live stream ini ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu berdoa, pada saat doa ini disampaikan, jika mereka pun ingin menyampaikan segala permohonan mereka dalam hati mereka ya Tuhan, Engkau dengarkan mereka. Engkau dengarkan dan jawab dengan kasih-Mu saja. Karena kami dapat karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang akan segera kembali. Amin. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan kami mengundang kembali untuk besok pagi waktu New Jersey jam 7.30 dalam pembacaan buku Roh Nubuat, yang sekarang ini kita sedang membaca buku Kemenangan Akhir. Jadi marilah kita bergabung bersama-sama. Ada Zoom-nya, nanti kita akan share dan kita dapat bergabung bersama-sama untuk membaca tulisan-tulisan dari Nyonya White melalui buku Kemenangan Akhir. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat.